kita akan bahas pada hari ini kelanjutan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam mencari rezeki dan menikahnya beliau dengan istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita tahu, beliau bekerja pertama kali menjadi penggembala kambing, dan kita sudah jelaskan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Setelah beliau menginjak dewasa, ketika beliau sudah bisa bertransaksi, berjual beli di Mekah, pada waktu itu ada seorang perempuan yang kaya raya, yang mempunyai harta yang sangat banyak, yang kemudian seringkali mempekerjakan laki-laki untuk menjualkan barang dagangannya. Perempuan itu bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid ini adalah seorang perempuan saudagar, kaya raya, tetapi beliau janda. Dua kali menikah dan dua-duanya beliau kemudian meninggal suaminya, sehingga beliau dalam keadaan janda dan juga kemudian menjadi saudagar yang sangat baik, seringkali mempekerjakan laki-laki di Mekah pada waktu itu. Keluarga Abu Talib, di mana Nabi Muhammad SAW berada di dalamnya, mempunyai anak yang sangat banyak, dan dikabarkan pada waktu itu Abu Talib ketika mendengar Khadijah ini mempekerjakan laki-laki, maka menawarkan ponakannya untuk bekerja kepada beliau. Datanglah Abu Talib kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku mendengar engkau mempekerjakan orang-orang dengan upah 2 ekor unta. Ini saya punya ponakan, bagaimana kalau dia bekerja kepada kamu, tetapi saya ingin upahnya lebih tinggi. Saya ingin upahnya 4 ekor unta. Apa jawaban Khadijah? Anda adalah keluarga kami. Jangankan Anda, andaikan orang lain datang meminta itu, pasti saya turuti keinginannya. Apalagi Anda yang termasuk masih keluarga kami, maka saya akan sangat mengiyakan keinginan Anda itu. Akhirnya bekerjalah Nabi Muhammad SAW pada waktu itu di Mekah memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah. Jadi awalnya beliau hanya menjual barang-barang Khadijah, bertransaksi atau menjadi orang yang menjual barang-barang dagangan Khadijah berada di kota Mekah. Namun seperti yang kita ketahui, bangsa Quraisy ini punya kebiasaan berdagang. Di musim panas mereka berdagang ke negeri Syam, di musim dingin berdagang ke Yaman atau sebaliknya begitu. Nah, ketika itu kemudian melihat Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu namanya sudah harum di Mekah sebagai seorang pemuda yang mempunyai tanggung jawab yang baik, akhlak yang tinggi, maka kemudian akhirnya Khadijah dan Nabi Muhammad ini atas desakan ekonomi juga, karena pada waktu itu diketahui Mekah dalam keadaan paceklik dan keluarga Abu Talib membutuhkan ekonomi untuk menopang kehidupan keluarganya, sehingga Nabi besar Muhammad SAW ini kemudian berdagang, membawa barang dagangan Khadijah menuju negeri Syam. Dan perjalanan itu Khadijah menyertakan seorang pembantunya atau budaknya laki-laki yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini menyertai baginda Nabi besar Muhammad SAW selama perjalanan beliau ke negeri Syam. Nah, Maisarah ini yang nantinya yang akan menceritakan ketinggian, keluhuran akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana banyak sekali kebarokahan dalam perdagangan harta Khadijah yang kemudian dibawa ke Syam itu. Dan tidak pernah ketika Khadijah menyuruh seseorang untuk membelanjakan daripada atau membara bawang dagangannya mempunyai untung yang berlipat-lipat seperti keuntungan yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu akhirnya Maisarah ketika pulang dari perdagangan itu menceritakan ketinggian akhlak, bagaimana Nabi Muhammad itu adalah orang yang akhlaknya sangat tinggi, kemudian perangainya tidak beliau temukan pada laki-laki yang lain, dan itu kemudian awalnya membuat ketakjuban
dalam diri Khadijah. Yang awalnya ketakjuban itu akhirnya berubah menjadi rasa cinta yang akhirnya Khadijah ingin kemudian Nabi besar Muhammad SAW ini menjadi suami beliau. Maka dikatakan kepada seorang perempuan bernama Nafisah binti Munayyah untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi suami daripada Khadijah. Dan Khadijah sendiri ini bukan kemudian tidak ada orang yang melamarnya. Banyak sekali pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar orang Mekah, bangsawan-bangsawan Mekah yang kemudian ingin menikah dengan Khadijah, tetapi beliau tolak. Beliau tolak karena mungkin salah satu motifnya hanya menginginkan harta daripada Khadijah. Nabi besar Muhammad SAW mendapat tawaran itu, kemudian berdiskusi dengan paman-pamannya. Karena kita tahu Nabi besar Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim, maka dia berdiskusi dengan paman-pamannya, termasuk diantaranya pamannya Abu Thalib. Nah, akhirnya paman-pamannya pun setuju karena melihat bahwasanya Sayyidah Khadijah ini di masa jahiliyah mempunyai julukan yang sangat mulia. Julukannya adalah Al-Afifah At-Tahirah, seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya dan perempuan yang suci. Jadi selain kaya raya, pribadiannya juga termasuk yang paling luhur di antara perempuan-perempuan Quraisy pada waktu itu, sehingga dijuluki Al-Afifah, orang yang menjaga diri, At-Tahirah, orang perempuan yang suci. Akhirnya singkat cerita terjadilah pernikahan antara baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan Khadijah. Pada waktu itu karena Nabi Muhammad masih dalam naungan paman-pamannya, sehingga beliau maharnya itu dibantu oleh paman-pamannya. Ini ulama berbeda pendapat, cerita yang sampai kepada kita. Ada yang menyampaikan maharnya Sayyidah Khadijah itu 20 ekor unta. Katakanlah paling murah misalkan unta sekarang 1 ekor yang sudah besar katakanlah 30 juta. Itu berapa maharnya Nabi Muhammad? Tapi dibantu oleh paman-pamannya, karena memang pada waktu itu Nabi Muhammad baru berusia 25 tahun dan juga Khadijah berusia 40 tahun. Jadi hampir 2 kali lipat usia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang mengatakan maharnya itu beberapa gram emas. Ada yang mengatakan 12 uqiyah. 1 uqiyah itu 23 gram. Jadi 12 uqiyah. 1 uqiyahnya 23 gram. Coba dihitung saja 1 gram emas sekarang berapa, kalikan 23 kalikan berapa tadi? 12. Banyak sekali. Jadi itu juga dibantu oleh paman-pamannya, di antara pamannya adalah Abu Thalib dan Yazid. Itu adalah cerita pernikahan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Dari cerita ini kita akan mengambil 3 pelajaran yang penting. Pelajaran yang pertama, betapa Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan yang sangat mulia di kalangan kaumnya. Ketika Nabi besar Muhammad SAW itu menikah dengan istri-istrinya yang lain setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi besar Muhammad itu seringkali menyembelih kambing, kemudian kambing itu setelah disembelih dibagikan kepada kawan-kawan daripada Sayyidah Khadijah. Jadi begitu beliau mencintai istrinya, sehingga ketika menyembelih kambing dikhususkan ketika sudah disembelih dibagikan daging itu kepada teman-teman Sayyidah Khadijah dari kecintaan beliau kepada Khadijah. Diriwayatkan juga oleh Sayyidah Aisyah, tidaklah Nabi besar Muhammad SAW keluar dari rumah beliau kecuali sudah memuji-muji Sayyidah Aisyah. Dari saking seringnya memuji, akhirnya membuat Sayyidah Aisyah ini cemburu. Kata Sayyidah Aisyah, Khadijah terus. Padahal nenek yang tua itu sudah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan yang lebih muda, yang lebih cantik. Itu mendengar kata-kata itu Rasulullah langsung marah. Enggak, kamu ini enggak benar ngomong seperti itu. Enggak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Bagaimana Khadijah beriman kepadaku, di mana orang-orang pada waktu itu berdusta, mengkafirkan aku. Bagaimana Khadijah membenarkan aku, di mana orang-orang pada waktu itu semuanya ingkar kepadaku,
menganggap aku seorang pembohong. Kita ketahui Sayyidah Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk dalam Islam, termasuk awal, karena beliau ketika keluar atau turun dari Gua Hira, orang yang menenangkan Rasulullah adalah Khadijah dengan mengatakan, selimuti aku wahai Khadijah. Karena ketika Rasulullah berada di Gua Hira itu, beliau ketakutan karena bertemu dengan Jibril, menerima wahyu yang pertama itu, Iqra itu, kemudian merasa ketakutan dan ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah dengan perkataan Rasulullah, zammiluni zammiluni, selimuti aku Khadijah. Kemudian diselimutilah oleh Sayyidah Khadijah dan ditenangkan oleh beliau. Ini adalah keutamaan Sayyidah Khadijah. Jadi perempuan paling mulia di antaranya di kalangan umat Islam itu adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian putra-putra Nabi besar Muhammad SAW, keturunannya itu kebanyakan didapat dari Sayyidah Khadijah, tidak dari istri-istri beliau yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai 4 anak perempuan dan 2 orang laki-laki dari Sayyidah Khadijah. Yang pertama laki-laki namanya Qasim dan Abdullah. Dan Qasim dan Abdullah ini lahir di masa Islam dan meninggal ketika kecil. Akhirnya diantara namanya Nabi Muhammad itu adalah Abul Qasim, Bapak Qasim, karena salah satu putranya namanya Qasim. 4 putrinya yang lain ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan yang terakhir yang sampai zuriyahnya ada sampai sekarang yaitu Fatimah Az-Zahra. Itu adalah putri-putri atau anak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adapun istrinya yang lain tidak ada yang kemudian melahirkan seorang anak dari baginda Nabi kecuali 1 orang. Istri beliau namanya Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Nabi besar Muhammad SAW, namanya Ibrahim, dan Ibrahim ini meninggal di waktu kecil. Itu yang pertama. Jadi betapa mulianya Sayyidah Khadijah sehingga kemudian sampai meninggal pun tetap disebut-sebut kebaikannya oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua yang dapat kita ambil pelajarannya bahwasanya bagaimana Nabi besar Muhammad SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah ini, yang menjadi faktor beliau menerima atau meminang daripada Sayyidah Khadijah bukanlah hanya kenikmatan jasad semata, bukanlah karena beliau seorang yang cantik begitu. Sayyidah Khadijah kemudian cantik karena usia Khadijah pada waktu itu sudah 40 tahun dan beliau Nabi besar Muhammad baru 25 tahun. Andaikan Nabi besar Muhammad mencari perempuan yang lebih cantik, lebih muda, itu sangat mungkin. Tetapi beliau yang kemudian membuat Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah karena memang kemuliaan akhlak daripada Sayyidah Khadijah. Andaikan Nabi besar Muhammad SAW mau, pasti beliau akan menikah dengan orang yang lebih muda. Karena pada waktu itu orang Arab belum ada pembatasan pernikahan. Dalam Islam kita tahu laki-laki boleh menikah dengan 4 orang perempuan. Tetapi di zaman jahiliyah orang-orang itu menikah dengan tanpa batas, dan itu menjadi hal yang lumrah. Nabi besar Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, dan selama menikah dengan Khadijah tidak pernah menikah dengan perempuan yang lain sampai meninggalnya Khadijah ketika Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Jadi tidak pernah beliau menikah dengan perempuan lain ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Jadi istri-istri beliau yang lain itu adalah istri setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi besar Muhammad itu istri ketika beliau meninggal jumlahnya 9 orang perempuan yang dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adapun ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak menikah dengan perempuan yang lain. Nah, ini juga menjadi jawaban bagi kita. Ini Islam kadang-kadang musuh-musuh Islam sering kali menyerang Islam ini dari kepribadian Nabi besar Muhammad SAW, menganggap bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang nafsunya tinggi, suka terhadap wanita dan begitu. Maka jawaban kita dari pernikahan beliau ini menjadi jawaban bagaimana seorang laki-laki itu puncak syahwatnya adalah ketika usia 25 sampai 50 tahun.
andaikan Nabi besar Muhammad mau, pasti di antara usia itu beliau sudah tambah istri atau pada waktu itu masih ada budak. Tapi buktinya Nabi besar Muhammad SAW pada waktu itu hanya menikah dengan Sayyidah Khadijah, tidak menikah dengan istri-istri yang lain. Maka ini menjadi jawaban bagi kita bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW bukanlah orang yang kemudian karena nafsunya kemudian menikah dengan banyak perempuan itu. Jawaban kita juga, kenapa kemudian Nabi besar Muhammad SAW menikah dengan beberapa wanita setelah beliau Sayyidah Khadijah meninggal, adalah bahwasanya setiap pernikahan beliau itu terdapat hikmah dan sebab, dan juga itu sudah kemudian menjadi wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril pernah datang kepada Rasulullah membawa secari kain sutra berasal dari surga dan ditunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, wahai Muhammad, ini adalah istrimu nanti di surga. Ternyata gambarnya adalah gambar Sayyidah Aisyah, istri beliau selanjutnya. Maka ketika beliau kemudian menikah dengan Sayyidah Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku sudah pernah melihat gambarmu yang dibawa oleh Jibril, bahwasanya engkau akan menjadi istriku di surga. Artinya apa? Semua pekerjaan Nabi besar Muhammad SAW itu berdasarkan wahyu, berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah usianya masih kecil? Ada yang riwayat mengatakan 9 tahun, kemudian beliau berkumpul dengan Sayyidah Khadijah usia 12 tahun. Ini kemudian juga menjadi orang-orang yang benci kepada Islam menyerang pribadi Nabi besar Muhammad SAW. Kita bandingkan sekarang, mana yang lebih mengherankan? Perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail daripada perintah Rasulullah untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah yang pada waktu itu berusia 9 tahun. Anak yang ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Ibrahim, yang beliau sangat cintai, ditinggal di Mekah ketika sudah besar, masuk usia remaja, disuruh sembelih, dan Nabi Ibrahim pun menuruti perintah itu. Mana yang lebih mengherankan ketika seorang nabi mau menyembelih putranya sendiri karena wahyu dari Allah, atau lebih aneh ketika Nabi besar Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan yang masih berusia 9 tahun. Tentu yang lebih aneh adalah yang ketika seorang nabi anaknya mau disembelih sendiri. Tetapi kenapa kita tidak kemudian ingkar terhadap peristiwa penyembelihan ini? Oh, anaknya sendiri kok mau disembelih? Karena kita tahu bahwasanya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Begitupun Nabi besar Muhammad SAW, tidaklah beliau mengerjakan sesuatu kecuali beliau wahyu. Jangan samakan Nabi besar Muhammad SAW dengan kita. Kita ini manusia biasa. Kita kalau menikah dengan anak kecil tentunya kena pasal yang berlapis-lapis ya. Seperti dulu ada Syekh Puji dan lain-lain. Mesti itu jadi keanehan. Tapi Nabi besar Muhammad ini adalah seorang nabi. Beliau mendapatkan wahyu dan pasti ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah itu terdapat hikmah dan sebab. Di antara hikmah dan sebabnya kita sebutkan sedikit. Kalau kita memperhatikan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ada sekarang, qala Nabi Muhammad SAW, itu siapa yang meriwayatkan? Ternyata yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyidah Aisyah, karena dinikahi oleh beliau dalam usia yang masih kecil, sehingga dan hidup 40 tahun setelah baginda besar wafat, sehingga semua hal yang berkaitan tentang Islam itu diriwayatkan melalui jalur Sayyidah Aisyah. Bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah, terdapat manfaat yang besar kepada umat ini. Sayyidah Aisyah orang yang meriwayatkan ribuan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hadis-hadisnya bisa kita ketahui sekarang. Ada salah satu istri beliau juga namanya Sofiyah. Sofiyah ini adalah keturunan Yahudi pada waktu itu. Beliau menikah dengan Sofiyah. Apa kemudian apa yang terjadi setelah beliau menikah dengan Sofiyah? Semua keluarga Sofiyah yang orang Yahudi, kakeknya, pamannya, kaumnya, semuanya masuk Islam berkat pernikahan Nabi dengan Sofiyah
yang awalnya Yahudi, sebab pernikahan ini keluarganya, kakeknya dan kaumnya yang pada waktu semuanya beragama Yahudi kemudian pindah kepada Islam semuanya. Dan semua istri-istri Nabi itu kecuali Sayyidah Aisyah adalah seorang janda. 9 orang itu adalah seorang janda. Jadi bukan karena Nabi Muhammad SAW mengedepankan hawa nafsu menikah dengan perempuan-perempuan yang mulia itu, yang kemudian kita sebut dengan Ummahatul Mukminin. Kenapa disebut Ummahatul Mukminin? Karena khusus bagi istri-istri Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Jadi istri Nabi tidak boleh dinikahi orang lain. Dan ini juga menjadi jawaban bagi kita. Misalkan ada yang bertanya, kenapa kita sebagai umatnya hanya diberi batasan 4 orang perempuan? Kenapa Nabi Muhammad istrinya ketika meninggal sampai 9? Ketahuilah bahwasanya perintah agar kita mempunyai hanya dibatasi oleh 4 orang ini kemudian tidak berlaku kepada Nabi. Karena andaikan Nabi kemudian pada waktu itu ketika perintah ini sudah turun kemudian hanya 4 orang istrinya dan sisanya yang 5 orang itu dicerai oleh beliau, ini terdapat mafsadat atau kemudaratan. Apa mafsadatnya? Karena istri Nabi itu tidak boleh dinikahi lagi oleh orang lain. Maka siapa yang akan menanggung 5 orang ini? Artinya Nabi tetap kemudian menikah dengan 9 orang ini, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperkenankan lagi untuk menikah dengan orang lain ketika turun pembatasan ayat 4 orang ini. Adapun kita sebagai umatnya, maka 4 orang perempuan ini, mohon maaf ini bahasanya agak lucu, ini bisa kita ganti-ganti. Asalkan tetap 4, 1 bulan Anda mau ganti dengan perempuan manapun asal tetap 4, mohon maaf ini tetap dibolehkan dalam syariat. Misalkan ada istrinya 4, Tukiem 1, yang kedua Markona dan siapa yang lain. Tukiem sekarang diceraikan, ganti perempuan yang lain boleh asalkan masih 4 orang. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW ketika ayat pembatasan 4 orang ini turun, maka Nabi Muhammad tidak boleh lagi menambah istri, artinya 9 itu, dan tidak diceraikan oleh beliau sisa istrinya, karena setelah beliau cerai istri-istri Nabi itu tidak akan boleh dinikahi oleh orang lain, artinya akan menjadi janda yang terlantar. Makanya ini adalah diantara hikmahnya jawaban dari kita umat Islam mengenai sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak benar Nabi besar adalah orang yang kemudian mengedepankan syahwatnya. Kenapa kemudian istrinya begini? Semuanya terdapat hikmah dan sebab, dan semuanya berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira sudah jelas bagi kita kenapa kemudian Nabi besar Muhammad SAW mempunyai beberapa istri, dan semuanya kita yakini berdasarkan wahyu dan diwahyukan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah atau cerita pernikahan beliau Sayyidah Khadijah beserta penjelasan tadi. Yang dapat kita ulangi lagi, yang pertama bahwasanya kita ketahui bahwasanya menikahnya Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah bukan karena semata karena beliau mempunyai kecantikan atau mendahulukan nafsu, tapi karena memang Sayyidah Khadijah pada waktu itu adalah perempuan yang sangat mulia, sehingga beliau mau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian juga pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Andaikan Nabi besar Muhammad SAW mau ketika menikah dengan Khadijah, beliau bisa berpoligami yang pada waktu itu menjadi kebiasaan di orang Arab. Bahkan poligaminya tidak ada batasan. Tapi kita ketahui dari usia 25 sampai usia 50 tahun Nabi besar Muhammad hanya menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan baru kemudian terjadi poligami di kehidupan Nabi besar Muhammad SAW ketika meninggalnya Sayyidah Khadijah. Dan juga jawaban bagi orang-orang yang benci terhadap Islam dari pernikahan beliau, bahwasanya beliau Nabi besar Muhammad SAW bukanlah orang yang mengedepankan syahwat, tetapi semua pernikahan beliau dengan istri-istri itu terdapat sebab dan kemudian terdapat hikmah di dalamnya, dan semuanya itu berdasarkan wahyu dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan perihal pernikahan Nabi dan hal-hal lain, saya